Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW bagian yang pertama. Bahwa seperti yang sudah dijelaskan di depan, bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat luhur. Dengan akhlaknya itu, beliau tidak memiliki sifat balas dendam, di mana Nabi Muhammad senantiasa memiliki sifat pemaaf terhadap orang yang pernah menzoliminya. Bahwa sikap pemaaf yang dimiliki oleh Nabi Muhammad perlu dan patut diteladani. Sebab sikap pemaaf dapat menunjukkan keluhuran budi seseorang. Dan sebaliknya, sikap mendendam akan dapat menyebabkan seseorang dijauhi dari pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad adalah suatu kewajiban untuk meneladani akhlak yang dimiliki beliau. Dan diantaranya, sabar dan tidak pendendam. Hanya setanlah yang memiliki sifat pendendam. Kalian ingat bagaimana sumpah setan ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Dan setan bersumpah untuk menggoda manusia sehingga manusia tersebut dapat dijadikan teman di neraka nanti. Dan tidak berlama setelah kaum muslimin hijrah ke Habasah, Umar bin Khattab memeluk agama Islam, yaitu setelah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan memeluk Islam sebelumnya. Beliau terkenal sebagai orang yang bertabiat keras serta bertubuh tinggi dan besar dan sangat kuat. Dan di samping itu, beliau sangat berwibawa dan ditakuti oleh kaum musyrikin. Dan sebelum beliau memeluk agama Islam, kaum muslimin tidak dapat menunaikan ibadah di dalam Ka'bah karena dirintangi dan diganggu oleh kaum musyrikin. Dan setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab bersama para sahabat Nabi menunaikan sholat dalam Ka'bah. Dan beberapa waktu sebelum keislaman Umar, telah memeluk Islam lebih dahulu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan keislaman dua orang tokoh Quraisy itu, kaum muslimin memperoleh kekuatan dan mereka yakin bahwa dua orang sahabat itu sanggup melindungi keselamatan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari gangguan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy. Keislaman Umar bin Khattab mempunyai kisah yang tersendiri. Ummi Abdullah binti Abi Hatsama, istri Amir bin Rabi'at, menceritakan kesaksiannya seperti berikut ini. Ketika kami sedang berkemas-kemas hendak berangkat hijrah ke negeri Habsah, Amir suaminya pergi keluar rumah untuk suatu keperluan. Dan tiba-tiba datanglah Umar. Ketika itu beliau masih tetap dalam kemusyrikannya. Beliau bertanya, "Hai Ummu Abdullah, apakah engkau hendak berangkat hijrah?" Kemudian menjawab, "Ya, kami hendak pindah ke bagian bumi Allah yang lain. Karena engkau selalu mengganggu kami dan menganiaya kami. Mudah-mudahan
di negeri lain Allah akan melimpahkan ketentraman hidup kepada kami. Tidak kusangka sama sekali. Sekonyong-konyong beliau menjawab, semoga Allah menyertai kalian. Ku perhatikan gerak-geriknya dan ku amati air mukanya, ternyata ia tampak sedih dan bersikap lembut. Dan ketika suamiku pulang, kuberitahukan kepadanya sikap Umar yang aneh itu. Dan kukatakan kepadanya, sayang, engkau tidak melihat sendiri kelembutan sikap Umar bin Khattab dan kesedihannya terhadap kami. Dan kemudian suamiku menjawab, ya tentu. Suamiku berkata sangat ringan, ia tidak akan memeluk Islam sebelum keledai ayahnya memeluk Islam terlebih dahulu. Ia mengatakan demikian karena menyaksikan sendiri betapa kerasnya sikap Umar bin Khattab dalam melancarkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Dan tidak lama setelah peristiwa itu, tersiar berita bahwa Umar telah memeluk agama Islam. Sebab keislamannya adalah sebagai berikut. Adik perempuan Umar yang bernama Fatimah binti Khattab, istri Sa'id bin Zaid bin Amir al-Adwi, telah memeluk Islam bersama suaminya dan menyembunyikan keislamannya sehingga tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Selain dua orang suami istri itu, Nuaim bin Abdullah An-Naham al-Adwi juga telah memeluk agama Islam dan menyembunyikan keislamannya karena takut menghadapi kaum orang-orang sekabilah. Dan ketika itu, Umar bin Khattab atau Khabbab bin Al-Ad, seorang yang telah memeluk Islam lebih dahulu, sering datang ke rumah Fatimah binti Al-Khattab untuk mengajarkan Al-Quran kepadanya. Dan pada suatu hari, Umar keluar dari rumah sembari menyandang pedang yang terhunus untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaum muslimin saat itu beliau bersama sejumlah kaum muslimin yang akan hijrah ke Habsah sedang berkumpul ke rumah Al-Arqam di Sofa. Jumlah mereka kurang lebih 40 orang, di mana di tengah jalan Nuaim bin Abdullah bertemu dengan Umar. Dan kepadanya ia bertanya, "Hai Umar, Anda hendak pergi kemana?" Umar menjawab, "Aku sedang mencari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia akan aku bunuh karena telah merusak persatuan kaum Quraisy dan terus-menerus mencela agama Islam." Demikianlah kisah meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian yang pertama.